Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan seperti harapan kalian ya. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwi. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, pelajaran IPA ya. Alhamdulillahnya kita sudah sampai di buku ketiga, tema 3. Tema 3 ini temanya adalah tokoh dan penemuan. Nah, pada bab ini ya kita akan mempelajari tentang beberapa tokoh-tokoh dunia yang menemukan sesuatu yang bisa mengubah dunia. Nah, selain itu juga akan guru sampaikan juga ya beberapa ilmuwan muslim yang membawa perubahan besar kepada dunia ya. Pada hari ini kita akan belajar di tema ketiga ini untuk pelajaran IPA. Materinya adalah tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelumnya nanti kalian akan belajar tentang beberapa komponen listrik beserta fungsinya. Kemudian kalian akan belajar juga tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik sederhana. Nah, hari ini kita akan pelajari rangkaian listriknya adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak ya dengan teliti video materi dari buku. Berjumpa kembali dengan Bu Wiwi dalam pembelajaran IPA kelas 6 tema tokoh dan penemuan. Hari ini kita akan belajar kompetensinya adalah mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikatornya yang pertama adalah mengenal komponen listrik dan fungsinya. Yang kedua adalah memahami rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, sebelum kita pelajari, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, sebelum kita mempelajari, kita harus mengetahui bahwa dalam agama Islam itu banyak juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah memberikan penemuan yang mempunyai pengaruh besar bagi dunia. Yang pertama adalah Ibnu Sina, dikenal dengan sebutan bapak kedokteran modern. Dia menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Yang kedua, Al-Khawarizmi, ahli matematika dan penemu aljabar. Yang ketiga, Ibnu Al-Nafis, dikenal dengan sebutan bapak fisiologi sirkulasi, merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler. Yang keempat, Ibn Al-Haytham, ya, bapak optik modern, yang menemukan cara menjelaskan kerja mata manusia dalam menangkap gambar. Nah, setelah kita mempelajari ilmuwan-ilmuwan muslim, kita juga harus mengetahui beberapa ilmuwan-ilmuwan dunia yang penemuannya membawa pengaruh besar kepada dunia, ya. Yang pertama itu ada Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Yang kedua ada John Logie Baird, penemu televisi. Yang ketiga ada Charles Goodyear, penemu ban karet. Yang keempat itu ada Alessandro Volta, penemu baterai. Yang kelima ada Rudolf Diesel, penemu mesin diesel. Yang keenam ada Alexander Fleming, penemu antibiotik yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Yang ketujuh ada James Watt, penemu mesin uap. Selanjutnya kita akan mengetahui apakah benda elektronik itu. Nah, benda elektronik itu adalah benda yang tersusun dari komponen dan rangkaian listrik. Nah, beberapa komponen listrik sederhana yang bisa kalian pelajari nanti ada saklar,
kemudian kabel, kemudian lampu, kemudian baterai, kemudian gambar-gambar komponen listriknya. Nah, bisa kalian lihat ini ada batu baterai yang nanti untuk sumber listrik yang kita pakai, batu baterainya seperti ini dan ukuran seperti ini ya. Kemudian batu baterainya ini fungsinya sebagai sumber energi. Yang kedua itu ada komponen listrik saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Yang ketiga ini adalah kabel ya, kabel fungsinya sebagai media penyalur arus listrik. Nah, gambar selanjutnya komponen listrik. Yang pertama ini ada gambar rumah baterai. Nah, nanti rumah baterai yang kalian gunakan seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk tempat baterai. Nah, yang kedua ini ada namanya fitting lampu. Fungsinya untuk tempat dudukan lampu. Nah, yang ketiga ini ada gambar lampu listrik. Nah, lampu listrik ukuran yang dipakai seperti itu ya, kecil ya. Fungsinya adalah benda yang dialiri listrik. Nah, setelah mempelajari komponen listrik dan fungsinya, kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri gambarnya seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini itu dua lampunya disusun berurutan. Nah, kemudian gambar saklar itu kalau di skema rangkaian seperti ini ya, digambarkan seperti ini. Kemudian ada gambar kabel. Nah, ini garis ini artinya kabel. Nah, seperti ini untuk rangkaian seri disusun berurutan lampunya. Nah, untuk rangkaian seri ini mempunyai kelebihan ya. Kelebihannya yang pertama, komponen yang dibutuhkan sedikit sehingga biaya yang dibutuhkan sedikit. Tapi ada kelemahannya, kekurangannya. Yang pertama, jika salah satu alat listrik dilepas yang membuat kabel terpisah, maka semua lampu akan padam. Atau istilahnya jika satu lampu mati, yang lain juga ikut mati. Yang kedua, lampu menyala lebih redup. Nah, itu untuk rangkaian seri. Rangkaian listrik yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Nah, adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau bercabang. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bola lampunya, ini disusun bercabang atau sejajar. Kemudian saklar, nih saklarnya dua. Baterai, nah baterainya nanti yang digunakan menggunakan rumah baterai ya. Kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, lampu menyala lebih terang. Yang kedua, jika salah satu lampu putus, lampu yang lain tetap menyala. Kekurangan rangkaian paralel. Nah, yang pertama membutuhkan banyak komponen. Yang kedua, sehingga biaya yang digunakan lebih banyak. Nah, untuk rangkaian paralel seperti itu ya, bedanya dengan rangkaian seri. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, sekarang rangkaian terbuka dan tertutup. Apa sih rangkaian terbuka? Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalir karena ada bagian yang tidak terhubung, atau istilahnya lampunya padam ya, karena tidak ada arus listriknya. Nah, kemudian rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Nah, untuk gambarnya seperti ini, gambar skemanya. Nah, seperti ini ya, ini gambar saklar. Kalau digambarkan seperti ini gambar saklar terbuka. Nah, sehingga lampunya mati. Kalau yang ini lampunya hidup karena tidak terputus. Ini disebut rangkaian tertutup. Nah, ini gambar baterai. Nah, dilambangkan seperti ini. Ya. Nah, itu ya bedanya rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, untuk selanjutnya, kalian tadi sudah belajar rangkaian seri, paralel, kemudian rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya,
kalian akan mempraktekkan membuat rangkaian seri dan paralel ya yang kalian videokan. Nah, apa saja alat dan bahan yang harus kalian persiapkan? Nah, yang pertama, rumah baterai 1 buah saja. Kemudian yang kedua, baterainya 2 buah. Yang ketiga, fitting lampunya 2 buah. Kemudian lampunya 2 buah. Saklarnya 2 buah. Kabel ukurannya yang kecil saja, setengah meter cukup ya. Nah, semua bahan itu seperti contoh yang ada di dalam gambar tadi. Nah, semuanya itu bisa teman-teman beli di toko alat-alat listrik ya. Nah, bahan-bahan tersebut dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah nanti Bu Guru akan pandu kalian untuk mempraktekkan membuat rangkaian seri dan paralel. Kemudian kalian proses membuat rangkaian seri dan paralel tersebut kalian videokan ya, kemudian kirim ke Bu Guru sehingga untuk Bu Guru akan jadikan nilai keterampilan ya untuk di buku tema 3 ini. Bagaimana teman-teman? Kalian telah menyimak video materi dari Bu Guru. Nah, jika nanti ada pertanyaan, kemudian ada materi yang tidak jelas, silahkan kalian nanti boleh ditanyakan ke Bu Guru langsung. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempraktekkan cara membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu membuat rangkaian seri dan paralel. Ya, silahkan nanti kalian siapkan peralatannya, nanti Bu Guru akan sebutkan ya beberapa peralatan yang harus kalian siapkan untuk pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi